Ada kisah yang menakjubkan tentang kedermawanan para ulama. Kalau berbicara Nabi memang jauh, tapi dicontoh oleh generasi berikutnya dengan ilustrasi yang nyata. Kita kenal Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumullah, yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Lahir di Gaza, Palestina, meninggal di Mesir, di Kairo. Al-Imam Syafi'i pernah dapat harta yang berlimpah dari Yaman. Beliau mampir ke Yaman. Ada guru beliau di situ. Beliau selesai belajar atau mungkin beliau mengajar. Ini diceritakan dalam kitab namanya Manaqib Al-Imam Syafi'i. Biografi tentang akhlak Imam Syafi'i. Kitab itu karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi seorang ahli tafsir, pengarang kitab Mafatihul Ghaib, yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Beliau punya kitab Manaqib tentang Imam Syafi'i, dan itu bagus, biografinya sangat rinci tentang Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ingin mengenal bagaimana sih Imam Syafi'i, mulai dari biografi hidup beliau, mulai dari akhlak beliau, maka bacalah kitabnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, berjudul Manaqib Al-Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam kitab tersebut, diriwayatkan oleh Al-Imam Ar-Razi, selesai Imam Syafi'i keluar dari kota Yaman atau negara Yaman, beliau punya guru itu ada di satu kota namanya Son'a. Son'a itu ibu kotanya Yaman. Banyak murid-murid beliau memberikan uang. Diberikan uang, uangnya dinar bukan dirham. Dinar itu mata uang emas diberikan. Jadi satu dinar ini kurang lebih 3.890.000. Kira-kira satu dinar itu kurang lebih 3.890.000. Ini murid-murid Imam Syafi'i banyak yang ada di Son'a, yang ada di Yaman. Imam Syafi'i niatnya mau pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Selain beliau ingin melaksanakan ibadah umroh atau mungkin ibadah haji, beliau juga ingin mengunjungi ibu beliau, karena ibu beliau ada di kota Makkah. Maka harta yang terkumpul 10.000 dinar. Berapa itu? 38 miliar kalau sekarang. 38 miliar. Dengan harta sebanyak itu dibawa dari Yaman menuju ke kota Makkah. Masuk ke kota Makkah, dibuat tenda khimah. Kemudian diperintahkan beberapa murid beliau memanggil fuqara wal masakin yang ada di kota Makkah. Dan beliau katakan akan dibagikan harta tersebut ba'da solat subuh. Selesai solat subuh, sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Syafi'i mau mengamalkan hadis Nabi, kalau sedekah di awal pagi itu menghalangi bala. Maka fuqara wal masakin mereka datang, antri. Imam Syafi'i menghamburkan uang dinar di atas permadani. Kemudian mereka antri masuk ke tenda, satu persatu masuk, dibagikan. Sampai menjelang mendekati waktu zuhur, habis 38 miliar habis. Dibagikan sedekah kepada fuqara wal masakin. Dalam satu riwayat diceritakan Imam Syafi'i sebelum membagikan harta tersebut, beliau datang ke rumah ibunya dengan tujuan ingin memberikan hadiah kepada ibunya, karena ini harta berlimpah. Waktu datang ke rumah ibu beliau, diketok pintu, kasih salam, assalamualaikum, dijawab sama ibunya, waalaikumsalam. Tanya siapa di luar, dikatakan saya anakmu, Muhammad bin Idris. Kemudian ibunya mengatakan, wahai Muhammad bin Idris, wahai anakku, engkau bawa apa? Alhamdulillah ibu, saya bawa harta yang berlimpah. Banyak uang dinar, banyak kendaraan unta dan lain sebagainya.
Kata ibunya apa? Wahai putraku, janganlah engkau masuk ke rumahku membawa walaupun hanya 1 dirham atau 1 dinar. Habiskan dulu. Ya, sudah habis kau sedekahkan, baru bisa masuk menemui aku. Masya Allah, itu ibunya Al-Imam Syafi'i. Makanya beliau keluar, buat tenda, dibagikan harta tersebut sampai habis. Padahal Imam Syafi'i bukan orang kaya. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini entrepreneur, pedagang, pebisnis, sukses dengan kekayaan. Gitu. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahumullah demikian. Ya, beliau ketika menghabiskan itu harta 38 miliar dibagikan, habis seluruhnya harta beliau. Dan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, pernah beliau dengan kendaraannya lewat, kemudian cambuknya jatuh. Cambuk untuk memukul, bukan memukul, apa namanya? Cemati namanya. Tali pengendali kuda terjatuh, ada seorang anak mengambil, diberikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan terima kasih. Kemudian dikasih uang kurang lebih 27 juta. Bilang terima kasihnya, kasih uangnya 27 juta. 7 dinar kurang lebih 27 juta dikasih. Ada kawannya menikah, kawan beliau menikah, uang maharnya kurang. Imam Syafi'i kasih 24 dinar, kurang lebih 60 juta dikasih. Nah, ini contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendidikan yang diajarkan oleh Nabi, kita jangan letakkan dunia di kepala kita, di hati kita. Cukup di tangan kita. Tapi kita letakkan di kepala dan hati kita akhirat. Kenapa? Kalau rizki, harta, ini kan diperintahkan kita ikhtiar, mencari. Sebenarnya bukan mencari, menjemput. Kalau mencari tidak ada. Tapi menjemput sudah ada, sisa kita jemput dengan usaha. Dan itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi perkara surga, Allah belum jamin kepada kita. Makanya yang harus kita pikirkan adalah yang belum dijamin. Surga. Yang harus kita letakkan dalam hati adalah bagaimana nasib kita setelah meninggal. Karena masa depan itu bukan di dunia, masa depan itu di akhirat. Kadang orang tertipu dengan masa depan. Ditanya masa depannya bagaimana? Oh, dia hanya batasi di dunia. Sehingga apa yang terjadi? Dia abaikan ini akhirat. Dia abaikan itu sholat 5 waktu. Dia abaikan nasihat-nasihat Rasulullah. Dia jadikan nomor 1 ini duniawi. Sedangkan akhirat dia buang. Padahal sudah dijamin oleh Allah dunianya. Akhiratnya belum dijamin. Dia mati-matian kepada yang sudah dijamin, tapi yang belum dijamin dia tinggalkan. Dan ini terjadi